dalam momen-momen di mana abang itu ada yang masuk penjara itu, nyokap itu kayak ini kita nggak bisa percaya pada proses hukum. Dia berusaha untuk memastikan anaknya itu nggak disiksa gitu. Jadi nyokap waktu itu cerita, biasanya dalam banyak situasi orang yang ditahan karena urusan-urusan seperti ini itu disiksa, kukunya dicabut, kakinya diinjak dengan meja gitu. Nah kalau bokap beda, kalau bokap tuh udah dewasa, ambil Resiko. Tindakan yang beresiko ya tanggung jawab. Tahun 90. Ya mungkin 90 berapa ya? 94, 95 mungkin. Oh kita masih muda dan berbahaya. Sekarang Nggak berbahaya. Untuk kopi. Untuk kopi. Ini udah mulai belum sih? Kita lanjut. Gimana ceritanya lo bisa sampai pada Apaan? Ini udah mulai pergerakan? Oh, udah jalan kita. Oh udah jalan ya? Gila. Gimana ceritanya itu? Apaan tuh? Perjalanan lo sampai kemudian ada dalam pusaran pergerakan 98. Oh iya, itu kayaknya di keluarga memang sering bahas soal politik kan. Keluarga. Soal Bapak, politik. Ibu. Bapak 90-an itu dia sangat sering ngajak ngobrol tentang perang Iran-Irak gitu kan. Oh iya, itu 91 sangat iya, betul. besar ya. Juga karena dulunya ikut Masyumi kan. Oke. Bokap itu di rumahnya banyak sekali koran Masyumi, koran abadi itu. Juga nyokap karena berpolitik juga waktu itu di Golkar tapi Oh, Partai Golkar. Oh, partai yang lo lawan dong. Iya, tapi itu tahun berapa ya? Mungkin nyokap itu terakhir dukung Golkar itu tahun 82 itu. Oke. 87 dia udah nggak mau dia itu. Karena kayaknya ada peristiwa Tanjung Priuk waktu itu. Dan bokap pun sebenarnya akhirnya dukung nyokap itu tahun mungkin pemilu 77, 82 itu untuk Golkar gitu. Karena ada problem di P3, ada problem di NU waktu itu, ribut lah di dalam gitu. Masa-masa mungkin Idam Khalid dan lain-lain itu ya. Tapi setelah tahun 87 itu kayaknya dua-duanya udah nggak mau berpolitik. Oke. Ya lalu fokus bikin sekolah, bikin yayasan, bikin TK gitu, bikin tempat belajar Al-Quran. Karena dua-duanya kebetulan pendidik. Ya pendidik lah, ustazah lah, kiai lah kalau bokap gitu. Kalau nyokap ya ustazah. Tiap hari dia keliling majelis taklim, ngajar gitu. Nah kalau di rumah itu kita bahas tentang politik, tentang keadaan di luar, termasuk krisis ekonomi waktu awal 97 ya kalau nggak salah, 97 tengah mungkin gitu. 96 sebenarnya kita udah mulai bicara politik karena kasus 27 Juli itu. Nah, malah gua waktu itu sama kawan-kawan sempat kita main itu ke markas PDI di Ponegoro gitu kan. Terus nyokap mulai ngajak kegiatan. Kita bikin yuk bantuan sosial buat masyarakat yang perlu sembako lah dan seterusnya. Udah, gua ajak aja kawan-kawan di kampus itu. Kebetulan di Fakultas Hukum lumayan sering lah kita bikin kegiatan itu. 97 mulai ada diskusi-diskusi tentang politik gitu di kampus gitu kan. Gak banyak sih, cuma beberapa orang gitu. Iya, karena dulu kan situasinya juga sangat represif ya. Gak banyak orang juga minat gitu kan. Apalagi saat itu mungkin setiap ada usaha untuk bahas soal politik dicurigain kan. Persis. Nah, 97 akhir mungkin adalah semacam pemilu gitu di kampus di Fakultas Hukum, terus gua sama kawan-kawan didorong maju gitu kan. Mulai itu 98 awal kita kampanye sambil ikut-ikut mimbar bebas. Nah, belum aksi itu. Aksi pertama mungkin cukup besar tanggal 8 Mei itu. Mei 2098 itu harusnya gue tuh hadir ke Kongres ISMAHI, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia di Pontianak gitu. Nah, tapi karena keadaan politik makin panas, kita putuskan udah gak usah berangkat, kita fokus aja gelar aksi demonstrasi waktu itu sama Senat Mahasiswa Universitas Trisakti. Mungkin ada 20.000, 30.000 orang tuh penuh di kampus Trisakti itu. Itu setelah prakondisi beberapa bulan mimbar bebas keliling gitu ya di tengah kampus, di halaman parkir kampus, sampai akhirnya kita nggak bisa bergerak karena dikepung tank, dikepung pasukan Kodam dan seterusnya.
Tanggal 9 kita coba nggak bisa, tanggal 10 melibur, tanggal 11 kita coba lagi mimbar bebas, tanggal 12 hari Selasa tuh gede banget itu. Nah itulah yang akhirnya berujung dengan penembakan mahasiswa itu. Nah sampai di situ akhirnya gue jadi lebih terlibat di dalam berbagai urusan ya aktivisme ya, urusan politik gitu, urusan politik hak asasi manusia lah. Gitu. Ketemu Munir, ketemu Pak Tamrin Tomagola, ketemu Bambang Wijayanto, ketemu Hendardi, ya, orang-orang yang dulu bergerak di sejumlah lembaga yang cukup aktif menangani mahasiswa-mahasiswa yang diculik gitu, atau mahasiswa yang menjadi korban penembakan tahun-tahun itu. Jadi emang berangkat dari keluarga ya, diskusi politik, lalu aktivisme dari bokap nyokap yang begitu intens, itu kayak memanggil untuk lo juga turun. Iya, yang paling kuat sih nyokap ya, karena di keluarga itu kan, sebenarnya keluarga ini latar belakang utamanya santri ya, rata-rata pesantren gitu, Gontor lah atau Darun Najah, beberapa Gontor gitu, abang yang pertama, kedua, ada juga yang lulusan Saudi Arabia gitu, tapi ada tradisi bela diri juga karena bokap ya, dia suka bela diri, dia belajar berbagai bela diri gitu, dari mulai tapak suci, kungfu gitu, taekwondo, karate, itu rata-rata keluarga ada background itu gitu. Gue sendiri ikut tapak suci gitu, adik ikut karate, abang ada jago kungfu gitu. Nah beberapa abang itu sering berkelahi di jalanan. Dalam momen-momen di mana abang itu ada yang masuk penjara, itu nyokap itu kayak ini kita nggak bisa percaya pada proses hukum. Dia berusaha untuk memastikan anaknya itu nggak disiksa gitu. Jadi nyokap waktu itu cerita, biasanya dalam banyak situasi orang yang ditahan karena urusan-urusan seperti ini itu disiksa, kukunya dicabut, kakinya diinjak dengan meja gitu. Nah kalau bokap beda, kalau bokap tuh udah dewasa ambil resiko, tindakan yang beresiko ya tanggung jawab sendiri gitu. Kalau nyokap tuh lain tuh, dia cari cara gimana caranya untuk membebaskan anak-anak. Nah di situ gue belajar tuh nganter ikut nyokap gitu. Nah kebayang sampai kemudian lo terlibat lebih jauh ya di 98 itu, selain gerakan yang tanggal 8 lalu memuncak tanggal 12 itu, apa momen yang membuat lo merasa harus ini jadi jalan, dan kemudian sampai sekarang kan lo di jalan ini kan? Ya sebenarnya momen-momen ketemu dengan keluarga korban ya, ketemu keluarga yang kehilangan anak-anaknya itu. Jadi misalnya ada Ibu Karsiah itu, anaknya Hendriawansi, satu-satunya. Dia tinggal di Kalimantan, lahir besar di Kalimantan. Dia berharap banget anaknya bisa kelak jadi seorang ekonom, membahagiakan keluarga. Yang UI ya, UI ya. Trisakti. Trisakti ya. Meninggal gitu kan. Nah, dan itu menggoncang kehidupan mereka itu, sampai suami istri ini Bu Karsiah dan suaminya itu bercerai. Karena Bu Karsiah mungkin memilih untuk tetap di Jakarta memperjuangkan keadilan. Belakangan dia juga mengalami gangguan jiwa gitu. Jadi ada semacam kesehatan mental yang terganggu, yang berkurang, bahkan menurut saya udah tergolong rusak ya. Akibat dari menanggung rasa sakit itu, menanggung penderitaan yang begitu panjang, kehilangan anak. Ya bukan sekedar kehilangan anak di rumah kan, tapi masa depan kan yang mereka bayangkan akan ada. Ketemu keluarganya Elang Mulya Lesmana, Bu Teti, Om Boy gitu. Ketemu keluarganya Heri Hartanto, ketemu keluarganya Hafidin Royan, itu ya hal yang membuat gue merasa kayaknya kita harus bikin sesuatu lah, atau paling nggak meneruskan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka gitu. Kayak Bu Syahir itu, Bu Lasmiati itu, dia memendam satu cerita yang membuat dia merasa bersalah gitu. Atau misalnya gini, malam-malam di mana malam-malam terakhir sebelum dia kehilangan anaknya itu, sebenarnya anaknya suka pulang malam dan ya karena mungkin ikut kegiatan kampus, juga karena menyikapi keadaan politik gitu ya. Suatu hari bapaknya itu sampai sempat terlontar kata itu, ya udah nggak usah pulang sekalian gitu. Sebenarnya itu biasa kan anak-anak dalam kehidupan keluarga. Ya keluarga pulang gitu. Malam kita udah nggak usah pulang aja deh. Nggak usah pulang deh. Ya mungkin nggak bermaksud sebenarnya. Nah itu terpendam itu dalam cerita Ibu Lasmiati itu, sampai sekian tahun kemudian dia baru bisa melampiaskan itu ke Pak Syahir, ke bapaknya. Kamu sih ada gitu kan, tapi sebenarnya kan bukan salah Pak Syahir, bukan salah ibunya juga. Ini negara memang mengambil pilihan represi terhadap
gerakan damai di kalangan kampus itu yang, dan setelah peristiwa Trisakti itu kan masih ada rentetan penembakan terus kan. Semanggi. Bahkan Trisakti bukan yang pertama, mungkin yang pertama Yogyakarta itu Moses Gatot Kaca, Semanggi 1, terus gua ketemu Bu Sumarsi, ketemu Pak Asih Widodo, ketemu banyak sekali yang ternyata mengalami hal yang sama gitu. Oh ya, kayaknya harus ada yang meneruskan lah gitu untuk secara perlahan menyuarakan tuntutan keadilan mereka. Kalau dilihat dari era sekarang, kita tuh baru bikin riset sih, namanya riset Suara Anak Bangsa. Oke. Jadi riset itu beda dengan generasi kita ya. Nggak ada kecemasan soal demokrasi, kebebasan berpendapat, lalu bagaimana bersuara secara lantang. Padahal di era tahun 98 itu sesuatu yang sangat kita perjuangkan ya. Tapi kan itu membayangkan nggak dulu? Tapi kan riset Kompas, survei Kompas yang 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu itu kan memperlihatkan betapa masyarakat khawatir kan untuk bicara kritis gitu, apalagi terhadap pemerintah. Dan kalau nggak salah persentasenya meningkat itu orang-orang yang khawatir dengan yang cerita bahwa mereka khawatir kalau bicara kritis terhadap pemerintah gitu. Ada juga fenomena mural-mural kan yang dihapus oleh aparat gitu. Padahal kalau kita lihat itu nggak ada kebencian rasial, nggak ada kebencian agama, nggak ada apa istilahnya mengajak perang, menghasut kekerasan. Itu hanya satu ekspresi satir atau ekspresi apa namanya sarkastik gitu, yang mungkin buat orang yang nggak tahan kritik akan tidak mengenakan, tidak menyenangkan gitu. Tapi untuk apa juga dihapuskan itu? Nah itu sebenarnya masyarakat mulailah menurut gue tuh bro, mulai merasa ada yang salah nih gitu. Meskipun memang dibanding di era itu ya jauh ya, karena mediumnya kan terbatas. Medium yang terbatas itu ada dalam kontrol kekuasaan kan, maksudnya media massa gitu kan. Kompas aja kan kalau memberitakan sesuatu yang kritis muternya panjang. Sangat santun gitu kan, muter-muter gitu. Hari ini editorial keras, beritanya lembut. Besoknya beritanya keras, editorialnya lembut. Kan apa namanya seni di dalam menyampaikan pesan itu. Ya, makanya mungkin Kompas bertahan. Kalau yang galak-galak banget biasanya nggak bertahan kan, atau yang terlalu lembut juga nggak bertahan juga gitu, yang mungkin perlu seni dalam menyampaikan pesan itu. Kalau pengalaman lo kan dulu aktif di mahasiswa gerakan, kan dari sisi-sisi yang seram atau sisi-sisi yang heroik sudah banyak diceritakan lah. Tapi ada sisi-sisi lain nggak yang membuat gerakan itu bertahan di luar soal-soal idealisme yang lain? Bertahan ya mungkin perkawanan, persahabatan ya, karena mungkin sama-sama suka musik gitu kan. Kan banyak musik-musik yang ketika itu kita jadikan rujukan untuk melawan gitu kan. Ya kalau di Indonesia mungkin musik Iwan Fals paling tadi kita ngomong Saung Jabo tadi. Saung Jabo itu kan. Wah, itu fenomena musik yang membangun kesadaran sosial masyarakat untuk paham apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Lagu-lagu dalam album Suami tentang Bento, tentang Bongkar, tentang bunga-bunga trotoar, Hiyo, macam-macam itu saat itu banyak menggerakkan lah kesadaran. Lagu-lagu slang di awal juga gue rasa itu cukup memberi pengaruh lah gitu ya. Meskipun akarnya ya mungkin dari musik-musik luar yang waktu itu juga cukup berpengaruh kan. Kalau di generasi gue itu, di lingkungan gue itu ya The Doors, Sex Pistols gitu kan, yang memang anti kemapanan, Rage Against the Machine gitu. Orang-orang yang memang memanfaatkan musik untuk melawan gitu. John Lennon mungkin yang paling pertama kali tertanam di benak gue itu, karena kelas 6 SD itu gue masih inget ngambil album baru John Lennon, Imagine. Kan itu albumnya tebal, kasetnya itu ada liriknya itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah di situ tuh pesan-pesan yang tertanam. Itu teringat banget itu. Nah mulai kelas 2 SMP ngambil gitar kakak gitu kan, mulai coba mainin itu. Meskipun sebenarnya di keluarga gue tuh tiada hari tanpa ngaji bro. Jadi ada berat bro, bokap kontradiksi atau apa istilahnya itu ya, paradoks ya? Iya, paradoks yang hidup dalam satu entitas dan realitas yang sama.
Jadi kalau bokap ada di rumah, jangan harap bisa main gitar. Nonton TV juga berat. Nah, dibatasi. Bokap itu kalau udah melarang kita nonton TV, dia tidur di depan TV. Jadi kita nggak punya pilihan kan? Kalinya masih bangun ya. Beberapa kali ada film yang nggak mungkin kita lewatkan, kita nyalain tapi nggak ada volume gitu. Nonton, bokap tidur di sebelahnya. Waduh, ini. Jadi di masa-masa itu bokap kayak merasa khawatir berat gitu kalau anak-anaknya kita itu terpengaruh oleh apa ya namanya tren-tren yang negatif lah gitu. Gitar itu harus disembunyikan itu. Dan mungkin baru leluasa setelah bokap meninggal. Pas bokap meninggal itu gue sedih dan meninggalkan madrasah itu. Sampai kepala sekolah datang, guru-guru datang. Sayang, Usman harus lanjut, dia bahasa Arabnya bagus, ini bagus dan seterusnya itu. Tapi udah terlanjur patah arang. Karena memang di keluarga itu kan yang paling memberi semangat untuk sekolah agama bokap. Yang membayar bokap. Kalau nyokap bayarnya sekolah negeri gitu. Kecuali abang-abang yang di atas itu rata-rata pesantren semua. Kalau pas generasi gua atau generasi 1-2 di atas gua itu udah negeri. Udah negeri. Mungkin nyokap merasa perlu eksperimentain kan. Biasa kan orang tua ingin bereksperimen kalau anaknya di sekolah. Ini hasilnya apa? Santri gimana? Sekolah priai gimana? Sekolah abangan gimana gitu kan? Efeknya apa gitu. Tapi ya akhirnya lebih banyak main musik tuh setelah bokap nggak ada itu. Mulai beli gitar, mulai kumpulin alat musik. Sampai akhirnya jadi studio di rumah tuh, di lantai 2. Jadi ada majelis taklim nyokap, tapi ada studio musik. Jadi bubaran pengajian hari Sabtu jam 4, jam 5, anak-anak dengan celana robek udah nongkrong semua di depan rumah itu di arah ke, kan kita naik tangganya beda tuh, naik tangga ke studio musik di depan, naik tangga ke majelis taklim di belakang. Jadi potret yang sangat kontras gitu, ibu-ibu berkerudung dengan anak-anak muda. Celana sobek, nyanyi pang, celana buntung, kan, kumpul gitu jadi satu. Nah itu emang masa-masa remaja ya, yang ya penuh eksperimen kali ya. Dan itu yang menjadi perekat untuk gerakan-gerakan juga ya, musik. Banyak sampai sekarang itu kan setiap kali kita ada musisi-musisi kayak waktu itu Tom Morello. Tom Morello kan gitaris Rage Against the Machine. Musisi yang cukup kritis terhadap keadaan ya, isu politik ya, terhadap perang, kekuasaan yang menyimpang. Dia datang ke Jakarta diundang oleh suatu apa ya istilahnya production house atau apa gitu. Tapi dia pingin ketemu aktivis gitu loh, pingin ketemu aktivis. Ketemu lo dong. Lewat ketemu gue lewat Amnesty kan. Ya udah kita bikin lah. Tapi supaya nggak garing gitu kan, karena rata-rata di antara kita bukan musisi beneran, gue undang lah Once, Cek, gini-gini Cek. Oke, gue ikut ya. Mantep banget nih kalau Tom Morello datang lah kita ngobrol Once, kemudian Tom Morello gitu. Yang lucu itu hari itu kita udah nyiapin satu lagu bro, untuk kita nyanyiin. Once vokalnya gitu kan. Itu tahun berapa, sorry man? Tahun berapa? Aduh lupa. Tom Morello 2000-an? Ya. Ternyata yang kita sewa alatnya itu tanpa instrumen. Akibatnya nggak jadi tuh. Nggak jadi jam session. Tapi ya orang-orang kayak Tom Morello gitu kan, sampai sekarang dia masih kritis lah. Kalau kayak Sex Pistols, The Doors tuh rata-rata udah meninggal semua kan. Atau Kurt Cobain, Nirvana, atau siapa lagi gitu. Jimi Hendrix, semuanya rata-rata udah meninggal dan mati muda rata-rata. Itu inspirator musik pergerakan yang banyak menginspirasi pergerakan. Terutama Bob Marley juga. Bob Marley juga kuat itu pengaruhnya. Jadi kita bukan hanya terpengaruh pada cara dia berpakaian ya, atau warna-warna Jamaika yang memang unik ketika itu, eksentrik gitu. Tapi juga pikiran-pikiran di dalam lagu-lagu dia yang syair-syairnya yang membawa pesan-pesan kritik sosial, perdamaian, cinta gitu. Cinta dalam arti yang universal ya. Iya. Di era itu kan kita punya pengalaman di 93 yang Metallica. Oh ya. Ya itu kan salah satu masa di mana kita juga ngerasa ada perlawanan yang sangat keras ya. Kuat, Metallica pesan-pesannya kuat banget gitu. Menurut gue lirik-lirik rock yang ketika itu keras tapi penuh politik, salah satunya Metallica. Dia mungkin segenerasi dengan Guns N' Roses, dengan Skid Row gitu. Secara musik gue lebih suka Guns N' Roses, tapi secara lirik Metallica lah. Itu di era Lebak Bulus lo di mana waktu itu? Ikut ikut Lebak Bulus, apa namanya tuh yang ini, Balairung.
Gor Tanah Abang itu tempat-tempat yang sering dipakai untuk konser-konser musik luar kan. Lebak Bulus itu gue kayaknya nggak datang ya. 93 itu ya? Iya, 93. Enggak itu, tapi yang tahun 2000-an gue datang gitu. Guns N' Roses 2 kali tuh. 2 kali datang, 2 kali gue nonton gitu. Kalau Rolling Stone gue nonton pertama di Sydney di Australia, kedua di Polandia itu. Itu harga tiketnya ampun tuh bro. Itu tabungan. Tapi karena suka ya dihajar aja ya? Oh pernah nonton gratis juga di Belanda tahun 2002. Pas kuliah? Gara-gara abis kontras diserang, terus Munir bilang, ini karena yang diserang salah satunya kita, artinya Munir dan gue gitu kan. Saya kamu nggak usah dulu lah di Jakarta. Kan waktu itu gue tuh sekretaris tim pencari fakta di Komnas HAM atau sekretaris komisi penyelidik pelanggaran HAM. Kita disandera berapa kali di demo dan kantor kontras pun diserang dengan teriakan-teriakan mana Munir, mana Usman gitu. Nah Munir minta gue untuk kamu di Belanda dulu deh, selain waktu itu abis menghadiri sidang di PBB di Jenewa. Pulang ke Belanda, santai, terus ada kawan Raven dijamin, man, lu suka Queen nggak? Wah suka banget. Nonton? Ada nih konser gratis lagi. Oh yang bener di Amsterdam. Oh itu gila tuh bro. Keren banget, cuman nggak ada Freddy aja ya. Oh, oke. Kayaknya waktu itu siapa namanya? Michael. Siapa ini yang Brian sering? May. Hah? Brian May, bukan? Bukan. Kayak kalau sekarang kan Adam Lambert yang jadi pengganti Freddy ya. Freddy gitu. Dulu itu orangnya kayak George Clooney tapi bukan George Clooney. George Michael, bukan? George Michael ya? Iya, George Michael kali ya. Ya vokalnya bukan Freddy tapi gila, baru kali itu gue nonton deket banget yang namanya panggung itu Queen. Wah gila nih Queen itu. Cuman Queen kan lagu-lagunya memang macam-macam dari mulai ya begitulah gitu. Kehidupan bebas gitu. Sampai soal politik juga ada, soal cinta juga ada, soal seks juga ada gitu. Ya itulah musisi-musisi yang menurut gue banyak berpengaruh terhadap generasi kita kali ya, generasi 90-an gitu. Dan waktu itu kan siasat untuk menggunakan musik itu kan siasat yang agak memutar kan? Iya. Nggak sangat mudah kan untuk menyuarakan itu. Iya, kayak Iwan Fals itu kan kalau mau, ya banyak orang menafsirkan kata bento itu kan maksudnya Bambang Soeharto ya, Tommy Soeharto gitu kan. Tapi dia membuat istilah yang juga berhasil membuat orang paham tanpa dia secara literal gitu ya, secara eksplisit mengkritik kekuasaan yang lagi kuat-kuatnya gitu kan. Jalan melingkar yang jenius kan sebenarnya. Jalan melingkar yang jenius yang sangat menyatakan sikap tapi tanpa harus dia ditahan. Nah itulah sastra ya menurut gua, kekuatan sastra di situ, kekuatan seni di dalam memberi kritik terhadap keadaan. Tahun ini kan kita 25 tahun ya? Iya, seperempat abad. Seperempat abad. Lalu kalau melihat apa yang sedang terjadi, lalu gerakan mahasiswa berevolusi dan keprihatinan yang bergeser, itu lo merefleksikannya gimana? Merefleksikannya, pertama kalau dari segi waktu ya, gue tuh merasa kehancuran. Jadi Indonesia itu kan bukan negara yang nggak pernah mengalami demokrasi. Ya. Tahun 50-an mungkin awal-awal itu salah satu periode terbaik eksperimen dalam demokrasi kita, sistem dan praktik demokrasi di Indonesia gitu. Tapi kemudian hilang akibat lahirnya otoritarianisme di era Soekarno tahun 59 sampai 65 dan kemudian di era Soeharto. Totalnya itu kurang lebih 40-an tahun kan. Jadi kalau sekarang kita refleksi dari segi waktu, sebenarnya ini baru separuh perjalanan gitu. Jadi mungkin masih perlu separuh perjalanan lagi untuk memperbaiki sendi-sendi yang rusak gitu, atau mengumpulkan kembali puing-puing kehancuran yang sudah kehidupan sosial politik yang dulu hancur itu, tentang tenggang rasa, tentang politik yang demokratis, tentang kebebasan, tentang partisipasi, tentang keadilan sosial gitu. Yang kedua, kalau diukur dari periode demokrasi yang lalu dan yang sekarang, mungkin ini periode demokrasi terpanjang bro. Kalau disebut tahun 50 ya, misalnya 50, 55, lalu sampai 60, 65 itu berapa? 15 tahun. Atau tahun 55 misalnya, ke 59, cuma 4 tahun bro, periode demokrasi yang sangat kuat ya. Nah kita ini udah 20 tahun dan 25 tahun bahkan gitu. Jadi menurut gue, pantaslah kita bersyukur untuk proses demokrasi yang bisa bertahan lama gitu. Memang belum sempurna, tapi ini periode terpanjang gitu, yang kalau
kita rujuk ilmuwan politik Arne Lighthart itu, dia bilang kalau sebuah negara itu sudah melalui fase 19 tahun proses demokratisasi dengan pemilihan umum yang tidak diinterupsi oleh kudeta maupun oleh perang saudara, maka negara demokrasi tersebut bisa dianggap sebagai demokrasi yang stabil dalam skala besar gitu menurut dia. Nah, kita udah lewat itu. Ya, udah 25 meskipun tahun. Tidak mungkin proses perubahan politik itu berlangsung secara mekanistik gitu. Oh, dari otoritarian lalu menuju demokrasi, transisi, habis itu demokrasi penuh. Belum tentu. Itu seluruhnya bersifat terkontestasikan gitu, berkontestasi selalu gitu. Selalu ada usaha untuk memundurkan, selalu ada usaha untuk memajukan lagi. Gitu. Nah, kan kita bisa lihat tuh di Thailand berapa kali kudeta. Oleh militer. Myanmar juga begitu kan. Atau negara-negara Timur Tengah yang tahun 2008, 2009, 2010 itu punya euforia tentang revolusi, tentang demokrasi, itu mundur dengan kudeta militer di Mesir misalnya, di bawah Jenderal El-Sisi gitu. Jadi gue merasa kita punya pekerjaan rumah masih separuh lagi, meskipun sekarang ini ada semacam situasi yang mundur ya, situasi regresif gitu. Kalau dari atas itu gue nggak punya optimisme itu bro di tingkat negara gitu ya. Jadi kehidupan partai politik semakin menurun kualitasnya gitu. Institusi-institusi penegak hukum semakin melemah independensinya. Media juga semakin dikendalikan oleh oligarkisasi dan monopoli gitu. Juga politik polarisasi dari tingkat atas itu terus direproduksi dalam momen-momen elektoral. Tapi dari tingkat bawah, gue punya optimisme gitu karena kita lihat nggak usah jauh-jauh ya gerakan reformasi di korupsi tahun 2019. Ya. Itu yang turun gerakan mahasiswa, pelajar, buruh, petani, perempuan, dan kelompok-kelompok minoritas. Dan mereka bukan hanya menyuarakan isu-isu kebebasan yang tradisional seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, yang kita suarakan dulu ya. Yang kita suarakan dulu, termasuk sistem pemilu yang berintegritas, pembatasan kekuasaan, tidak boleh diperpanjang 2 periode, pemilihan umum langsung, itu semua masih mereka perjuangkan tuh. Ada tambahan. Tapi ada tambahannya, yaitu isu-isu demokrasi sosial, reforma agraria, upah buruh yang meningkat, tanah untuk petani, yang menurut gue itu satu usaha untuk menyempurnakan proses demokratisasi di Indonesia gitu. Nah, memang perlu endurance kan, perlu daya tahan lah ya. Perlu daya tahan. Nah, tampaknya nggak punya daya tahan panjang itu. Dan mungkin karena kecerdikan aktor politik tingkat atas, mereka berhasil kan akhirnya mengegolkan produk-produk kebijakan yang memang pro status quo atau pro kepentingan segelintir oligarki ya. Undang-undang KPK berhasil melemahkan KPK, undang-undang mineral dan batu bara. Bayangkan royalti buat batu bara 0% buat negara. Undang-undang apa lagi? Cipta kerja gitu yang ya pemerintah boleh klaim bahwa itu akan menciptakan lapangan kerja, akan membuka investasi. Tapi lapangan kerja yang seperti apa? Kualitas kerja yang seperti apa? Kondisi kerja yang seperti apa? Investasi yang seperti apa? Yang ramah lingkungan atau yang enggak? Yang ramah hak asasi manusia atau enggak? Yang ramah katakanlah energi terbarukan atau enggak sebenarnya? Jadi kita harus bertanya lebih jauh sebenarnya kepada negara, kepada pemerintah, meskipun menggunakan retorika-retorika yang positif gitu ya, bahwa ini demi kemajuan bangsa, demi pelaksanaannya masyarakat itu. Tapi kita harus teropong lah lebih detail itu. Benar nggak sih untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat? Kalau iya, kenapa upah buruh ditekan? Kenapa upahnya turun? Kenapa investasi itu lebih banyak diorientasikan pada investasi luar negeri dengan tawaran upah murah, tanah murah. Itu kan belum pernah dihitung. Jadi negara hanya mikir, pokoknya kalau Heidelberg itu diboleh atau PT Semen itu dibolehkan bikin tambang, maka supply ke Heidelberg akan lancar meskipun kita mempertanyakan ketika itu, kan Indonesia sudah surplus 5 juta ton emas. Kenapa harus bikin tambang baru? Nah, ternyata untuk supply ke luar negeri, ke Jerman salah satunya. Dan di Jerman memang gunung-gunung kars itu udah dilindungi. Udah nggak boleh lagi diambil untuk misalnya membuat semen gitu ya. Nah, itu memang jelas hitungannya tuh secara matematik gitu ya. Kalau diekspor berapa devisanya buat negara.
Tapi kan bukan berarti yang perkebunan, pertanian masyarakat itu nggak ada nilai ekonominya. Ya. Hanya negara tidak menghitung itu, tidak membuat kalkulasi yang teradministrasi dengan baik. Termasuk efek jangka panjangnya kan gitu. Berapa lama sih kalau tambang itu dibuka, masyarakat jadi satpam ya, dan seterusnya gitu. Mereka udah ngerti kok. Berapa sih Pak jadi satpam? Paling 4 juta gaji misalnya gitu. Mungkin kami hanya dapat 8 bulan sekian juta gitu, tapi kehidupan kami tetap bisa bertahan dengan baik gitu. Dan mereka nggak membayangkan kehidupan yang sejahtera itu dengan misalnya rumah beton. Enggak, rumah-rumah mereka kayu. Tanahnya lantainya tuh tanah. Dapur-dapurnya rata-rata masih ada ternaknya tuh. Itu menarik gitu. Gue sampai bawa anak-anak gue yang masih kecil-kecil itu untuk nginep di Kendeng gitu, pegunungan Kendeng. Karena sebelumnya gue sering cerita sebagai cerita pengantar tidur tentang pahlawan-pahlawan yang menjaga bumi, yang menjaga air gitu. Terus mereka pengen ketemu, gue bawain aja tuh, ketemu Gunarti, ketemu Kanggun, dan lain-lain lah gitu. Nah itu menurut gue ada yang ada yang mesti kita koreksi lah dengan pembangunan ekonomi yang sekarang. Kita bukan nggak setuju pembangunan, setuju banget. Tapi pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang memikirkan bukan hanya manusia, tapi juga alam raya dan satwa gitu. Berapa kali kita lihat berita-berita Kompas, Tempo dan lain sebagainya memberitakan oknum pejabat negara menjual satwa-satwa langka kita gitu, bahkan dengan menggunakan fasilitas negara, menggunakan kapal perang, industri-industri tambang kita pajaknya nggak masuk negara, sebagian lah kalaupun masuk itu, dari mulai emas, batu bara, mineral sampai dengan yang terakhir ini nikel gitu. Dan berkali-kali kita diperlihatkan betapa pasca eksploitasi itu alam kita hancur dan tidak direstorasi seperti di Kalimantan itu. Banyak anak-anak yang akhirnya bermain di lingkungan bekas tambang dan meninggal dunia karena masuk ke lubang-lubang tambang. Jadi kalau pemerintah mengatakan kita perlu investasi, oke, investasi seperti apa? Apakah sudah memenuhi standar lingkungan, standar hak asasi manusia, standar pelindungan katakanlah satwa langka gitu kan, atau pelindungan perempuan nih hari International Women's Day nih bro hari ini. Betul. Nah itu haruslah ada semacam standar compliance-nya gitu. Dan dengan standar itu kita mengundang investasi. Jadi investor-investor yang masuk pun investor yang menghargai upah buruh, menghargai lingkungan, punya audit social governance-nya, environmental governance-nya, human rights due diligence-nya, itu baru negara kita akan bertahan dalam mungkin 100-200 tahun ke depan. Kalau enggak 100 tahun ke depan negara kita hanya negara yang kering, penuh dengan bencana alam, alamnya udah tidak ada lagi oksigen yang jadi jantung dunia gitu. Satwa yang dulu dibanggakan hanya tinggal cerita, kenangan, entah itu cendrawasih, harimau, atau gajah, atau rhino gitu, atau binatang-binatang lain yang menurut gue menjadi kekayaan kita, tapi hari ini terancam oleh pembangunan. Aneh kan? Terancam oleh pembangunan. Jadi kata pembangunan itu sebenarnya apa sih gitu. Nah itu yang menurut gue PR pemerintah untuk menjelaskan itu dan membuka diri buat koreksi gitu. Kalau enggak ya kita akan mengulang rezim orde baru. Apa yang terjadi sebelumnya. Koreksi yang tadi lo lihat kan di sisi atas kan lo agak pesimis, tapi di bawah kan optimis. Tapi di bawah pun kalau kita lihat tadi yang reformasi di korupsi itu, kan akhirnya kan digosi juga. Lalu ya perlu proses ya. Perlu proses. Dan 90-an kan belajar juga. Iya. 90-an kan juga kita nggak serta-merta memobilisir lalu kemudian mengorganisir dan berhasil menumbang sorta. Enggak. Bahkan itu bukanlah yang pertama kali di era 90-an itu. Di era 80-an udah dicoba. Di era 70-an udah dicoba. 60-an jelas itu era di mana gerakan mahasiswa masih membangga-banggakan Orde Baru karena mereka berhasil menumbangkan rezim Orde lamanya Soekarno kan gitu. Tahun 70-an kan mulai resah mahasiswa. 74 meledak di Malari. Kemudian 78 di Bandung ITB itu Heri Ahmadi dan kawan-kawan melawan dan dipenjara mereka. Bahkan dikenakan pasal penghinaan presiden. Puluhan mungkin ratusan terkena dampaknya. Gagal. Tahun 80-an juga protes-protes Taman Mini, protes ideologisasi Pancasila itu juga berujung dengan represi-represi dan gagal semuanya itu. Tahun 90-an baru mulai ada semacam persatuan perjuangan gitu, semacam aliansi-aliansi lintas sektor, lintas isu, lintas aktor. Dari mulai mahasiswa, karena mahasiswa punya kemampuan mobilisasi,
lalu kemudian kelompok-kelompok aktivis organisasi non pemerintah seperti LBH dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian oposisi yang sifatnya berbasis pengetahuan dan intelektualitas seseorang gitu ya, kayak waktu itu ada Gus Dur, ada Marsilam Simanjuntak, ada Rahman Toleng, ada Ali Sadikin, dan yang keempat adalah orang-orang partai yang ketika itu partainya tidak beroposisi, tapi secara pribadi mereka mengambil jalan oposisi. Gitu. Ya, itu muncul banyak Haryanto Taslam, Ripka Ciptaning, Aberson Sihaloho, misalnya kalau bicara PDI gitu. Dan mereka bertemu dengan gerakan mahasiswa, bertemu dengan gerakan-gerakan LSM itu, bertemu dengan kelompok-kelompok intelektual yang berbasis pengetahuan, integritas moral dan seterusnya. Nah, baru kemudian berhasil. Ditambah dengan memang ada friksi di dalam kekuasaan, ada keterbelahan, ada krisis ekonomi yang tidak teratasi gitu. Jatuhlah dia gitu. Nah, mungkin yang sekarang ini kita tertolong oleh utang. Yang menyatukan. Secara ekonomi seolah-olah masih jalan, padahal itu kalau nggak ada utang mungkin ekonomi di atas itu hancur itu mungkin. Mungkin itu ekonomi rakyat di bawah masih jalan. Karena mereka lebih mandiri ya. Lebih mandiri dan selalu menemukan cara bertahan. Nah, krisis ekonomi 98 kan gitu. Ekonomi sektor informal justru berjalan terus, bertahan dan terus. Dan mensupport malah itu. Malah memberi support gitu untuk daya beli, daya jual dan seterusnya gitu. Nah, ini yang kayaknya negara nggak lihat itu. Mungkin karena pengelola negaranya banyak menjadi komisaris dari perusahaan-perusahaan investasi. Termasuk teman-teman lo juga. Mengalami komisarisasi gitu, selain mengalami korporatisasi itu. Akibatnya bingung mereka mengambil sikap. Gitu. Gue kan komisaris independen, iya nggak ada masalah. Masalahnya adalah lo sebagai komisaris independen bersuara nggak secara independen. Misalnya kalau katakanlah seorang kawan jadi komisaris untuk urusan proyek Mandalika gitu kan, petani-petani, peternak, penggembala diintimidasi. Bersuarakan nggak loh gitu kan. Kalau nggak bersuara di mana independensinya gitu loh. Dan proses penunjukan komisaris-komisaris independen itu bisa dikatakan lebih bersifat politik dari atas daripada dari bawah gitu. Bukan satu proses yang lahir dari sebuah musyawarah masyarakat dengan suatu perusahaan gitu, lalu masyarakatnya menunjuk siapa yang akan jadi wakil komisaris atau menjadi wakil masyarakat di dalamnya gitu. Nah, ini yang mungkin kita masih belajar lah di dalam mengelola negara, mengelola sektor swasta gitu, dalam keseimbangannya dengan prinsip-prinsip konflik kepentingan, konflik kewajiban, konflik of duty atau konflik of interest itu. Banyak yang abu-abu kan di situ. Jadi dia pejabat negara tapi juga dia komisaris di sebuah perusahaan. Dia seorang aktivis tapi juga komisaris. Jadi mungkin orang pengen jadi semuanya gitu ya. Nggak cukup bersyukur dengan satu pijakan yang teguh di. Gue lihat lu juga nggak bersyukur ini. Enggak bercanda. Udah jadi jurnalis bagus, masih pengen jadi presenter gitu ya kan? Enggak ada presenter di ngobrol. Cut. Tapi nih, Mar, tadi kan lo menjelaskan bahwa 60 mahasiswa itu ya merayakan euforia, menumbangkan. 70 kan ada kekecewaan, tapi gagal. 80 kecewaan gagal. 90 baru agak mulai muncul. Kekecewaan awalnya gagal juga di pertengahan kan, bahkan oposisi partai dihabisi, PDI. Kemudian PRD ditangkap, maksudnya Smith ketika itu diculik-culiki gitu kan. Beberapa usaha perlawanan gerakan masuk dari kampus seperti Makassar, UMI tahun 96 itu dibubarkan, diserang pakai tank, mereka lari ke sungai sampai ada banyak yang mati. Gagal tuh kan 97, negara mulai lemah karena krisis ekonomi itu. Ada gitu. faktor luar yang membantu gerakan luar yang membantu konsolidasi itu. Akhirnya ada ruang di mana konsolidasi itu memungkinkan tahun 97 itu. Lalu 98-nya memang Soeharto udah nggak bisa bertahan lagi karena orang-orangnya sudah mengundurkan diri gitu kan, nggak ada lagi yang mau bersama dia gitu. Nah itu yang mungkin berbagai faktor yang gue rasa nggak bisa dijelaskan secara tunggal karena gerakan mahasiswa saja atau karena krisis ekonomi saja gitu atau karena ketiadaan dukungan internasional gitu. Kalau lihat sejarahnya kan berbagai negara itu memang nggak lepas dari pengaruh internasional. Indonesia menjadi seperti sekarang karena pengaruh internasional juga. Dulu kalau kita bicara politik kan kita nggak punya tabu dalam arti lo datang dari tradisi santri, seorang Muslim yang sangat taat, ada kawan kita ada yang seorang komunis, nggak ada masalah. Atau kawan kita lagi ada yang merasa ya gue nasionalis gitu, nggak ada masalah. Semua berpolitik, semua mendirikan partai politik dan semua saling bersaing secara sehat. Bahkan isu-isu bahwa komunisme itu nggak pernah mau menerima demokrasi
dalam praktik di Indonesia itu dia menerima demokrasi, dia mengikuti pemilu. Tahun 55 misalnya itu, Partai Komunis Indonesia partai yang sah, partai yang mengikuti jalan pemilu dan tidak memilih jalan-jalan yang dibayangkan orang sebagai jalan di luar koridor demokrasi gitu. Tapi kan kemunculan mereka yang terus membesar, yang bukan hanya di Indonesia tapi juga mungkin di Vietnam gitu kan, itu memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara Barat ya, ketika itu Amerika misalnya gitu atau Inggris gitu. Terutama Amerika lah yang akhirnya banyak mengambil peran intervensionis ke dalam negara-negara yang dianggap tidak mau ikut mereka gitu pasca perang dingin kedua, masa-masa perang dingin lah. Bukan hanya Indonesia, gua kira mulai dari Iran, Guatemala itu tahun 53, tahun 54 itu bagian dari intervensionis oleh CIA, sampai Indonesia tahun 60-an, kemudian Chile tahun 70-an, itu model operasinya sama itu. Meskipun nggak semuanya karena ancaman komunisme gitu, tapi garis besarnya sebenarnya negara manapun yang kurang bersahabat dengan Amerika ketika itu atau mengancam sistem kapitalisme global mengalami intervensi yang luar biasa itu. Bahkan dalam kasus Indonesia jutaan orang mati gitu ya, malam diambil dari rumah, nggak pernah kembali lagi, diculik, di penjara tanpa proses peradilan, dibunuh gitu. Dan yang lebih buruk lagi bukan hanya represi negara itu dikendalikan oleh kekuatan asing, tapi juga masyarakat kita terbelah dua antara yang Muslim dengan yang komunis seolah-olah bertentangan. Iya gitu. Itu satu penggalan sejarah yang sekarang belum pulih dan mengakibatkan tulang punggung politik kita atau subkultur politik kita itu rapuh. Hanya ada dua pilihan yang sangat terbatas kan, antara lo menjadi sangat nasionalis atau menjadi yang religius gitu. Padahal garis tengahnya sebenarnya dulu mempertemukan semuanya, sosialisme gitu. Semua orang yang di masa itu memperjuangkan melawan kolonialisme ya pasti sosialis, pasti Marxis gitu kan. Entah dia Muslim, entah dia Nasrani, entah dia seorang Buddhis atau seorang Katolik, itu pasti dia mendalami pikiran-pikiran Marxis, pemikiran-pemikiran sosialis yang sangat anti kolonial, yang sangat menginspirasi perlawanan bangsa-bangsa dunia ketiga ketika itu melawan kolonialisme Barat kolonialisme Belanda, Portugis, Prancis gitu dan seterusnya gitu. Cuman itu hilang semuanya sekarang. Jadi Usman Wisnu boleh bikin partai, bebas kok Indonesia bikin partai, tapi nggak boleh partai komunis ya. Gitu. Boleh bikin partai, tapi nggak boleh partai sosialis ya gitu. Boleh bikin gitu-gitu. Jadi kita punya kebebasan, tapi masih ada tetapinya gitu, batasannya gitu. Sama seperti dalam beragama kan. Ya boleh aja Anda menjadi Muslim dengan segala mazhab apapun kecuali Ahmadiyah misalnya gitu kan, atau kecuali Syiah gitu. Jadi kita masih sering dihadapkan pada retorika yang membelah gitu, yang sebenarnya harusnya diberi ruang dikesampingkan lah. Yang jauh lebih esensial itu apakah Anda membela misalnya hak asasi manusia atau tidak, apakah Anda melawan korupsi atau tidak, apakah Anda membela kelestarian lingkungan atau tidak, itu kan jauh lebih esensial gitu. Dan hampir menjadi... Dan itu universal juga kan? Ya universal, dan ada di semua tradisi filsafat, tradisi ideologi, tradisi agama gitu kan. Nah cuman, memang nggak mudah nih memulainya. Sekarang ini kita dikepung oleh dua itu kan. Dan salah satu kemunduran demokrasi menurut Fedi Hadis ya karena berkembangnya hypernasionalisme ini. Nasionalisme yang berlebihan itu. NKRI harga mati, Pancasila, apalagi Bhinneka Tunggal Ika. Tapi semua berhenti di retorika. Esensinya nggak dilaksanakan gitu. Jadi orang bisa merampok uang negara sambil pada saat yang sama berpidato anti korupsi gitu. Orang bisa menguras kekayaan alam secara besar-besaran dan hanya untuk kepentingan dirinya sambil berpidato tentang Pancasila. Nah itu yang sekarang terjadi sebenarnya. Jadi antara ini sampai gue bikin lagu nih. Dia bisa melakukan kekerasan dengan lencana sebagai penegak hukum. Benar gitu. Pidatonya makin Pancasila tapi perilakunya makin jauh dari kata itu gitu. Dan itu selalu membuat gue berenung gitu. Kenapa ya? Apa memang kekuasaan itu cenderung korup gitu atau cenderung berdusta gitu? Apakah kekuasaan itu selalu cenderung dekat dengan dosa misalnya gitu? Atau enggak sih sebenarnya itu? Kan kalau kita lihat sejarah orang menyusun konsep politik negara, konsep kekuasaan itu kan sebenarnya tujuannya untuk pelayanan, untuk perlindungan, untuk kesejahteraan gitu ya. Tapi
kita sekarang dihadapkan pada praktik di mana negara kita justru memperlihatkan negara sebagai sumber penyalahgunaan kekuasaan, sebagai sumber korupsi gitu. Nah ini yang mungkin perlu dipikirin nama Wisnu Kompas. Iwan Fals sudah menyinggung itu dengan lagu yang sangat keras kan. Apakah selamanya politik? Itu kan pertanyaan-pertanyaan dasar yang kemudian membuat kita berpikir politik itu apa esensinya sebenarnya? Politik kan mestinya sesuatu yang sifatnya mulia ya. Artinya ya ada yang bilang seni untuk mencari segala kemungkinan agar terwujud cita-cita membentuk kekuasaan itu. Ada juga yang menyebutnya ya untuk mencapai kebajikan, gitu, untuk mencapai virtue gitu dalam konsep-konsep Aristotelian gitu, atau untuk melindungi kehidupan gitu dalam banyak tradisi agama kan. Nah, dalam tradisi Islam ya melindungi kehidupan, melindungi akal berpikir, melindungi keluarga, keturunan, melindungi properti, harta, melindungi agama sebagai moralitas publik gitu. Dan itu memang sulit kalau kita lihat dalam praktek politik Indonesia. Pak Mahfud belum lama ini kan dia bilang susah nih negara kita udah terlalu rusak karena baik itu swasta, pejabat, menurut Pak Mahfud itu ini semua udah menggunakan cara-cara yang salah gitu. Nah, tapi Pak Mahfud masih bertahan sebagai Pak Menko, mungkin masih punya optimisme ya mungkin ya. Atau dia berpikir skeptis dan berusaha bertindak secara optimis gitu. Nah, itu juga pilihan lah itu. Iya pilihan ya. Gue juga memilih itu. Kalau kita berpikir nggak skeptis, ada yang salah tuh dengan pikiran kita nggak kritis lagi gitu kan. Tapi kalau nggak mau bertindak itu jadi masalah kan. Artinya nggak mau mengubah kan. Kalau Karl Marx bilang ya masalahnya bukan bagaimana kita menginterpretasikan keadaan, tapi mengubah keadaan. Tapi bagaimana mengubahnya gitu. Nah, itu kritik Marx terhadap filsafat itu. Filsafat terlalu sibuk memaknai realita. Yang diharuskan adalah mengubah realita. Akhirnya realitas selalu membelum gitu kan. Selalu belum menjadi gitu. Nah ini yang gue rasa menjadi refleksi diri buat semua ya. Semua kalangan lah dalam arti mereka yang memegang amanah kekuasaan atau memegang BUMN atau mungkin di kalangan masyarakat sipil gitu. Gue rasa ke depan Indonesia bisa mundur drastis kalau tidak ada kesadaran baru yang memang diorientasikan pada perlindungan hak asasi manusia, perlawanan terhadap korupsi, perlindungan lingkungan gitu, kesetaraan perempuan, laki-laki, kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, di hadapan pemerintahan gitu. Tapi suara untuk itu kan belakangan juga nggak terlalu didengar ya? Iya, nggak terlalu didengar, dan kalaupun itu disuarakan, yang lo katakan tadi, mudah sekali digembosi gitu. Atau apakah itu fase seperti, kalau kita tadi refleksi 60, 70, 80, 90, ini fase untuk kemudian mereka di-challenge, lalu ada gerakan baru, challenge lagi, gerakan baru, matang, kemudian ada mungkin hasil yang lebih keras. Karena kuatnya polarisasi di dalam kehidupan kita ini. Kehidupan kita, terutama yang dipicu oleh momen-momen elektoral itu kan. Itu efeknya sampai sekarang masih cukup panjang kan, sehingga kritik-kritik terhadap pemerintahan terpilih selalu dianggap sebagai kepanjangan suara dari orang-orang yang kalah dalam pemilu. Padahal dalam realitas politik yang objektif, orang-orang yang pernah kalah itu juga setelah menjadi bagian dari kekuasaan yang dikritik sebenarnya. Ya misalnya ambil contoh Prabowo dan Jokowi. Sangat membelah masyarakat dengan isu agama, pribumi, non-pribumi, Kristen, Islam, komunis, bukan komunis gitu ya. Tapi ketika berkuasa, Jokowi berkuasa, segala kritik terhadap Jokowi selalu dianggap bagian dari pembelaan terhadap Prabowo. Dan asumsi itu, tuduhan-tuduhan itu masih terus berlanjut, bahkan meskipun Prabowo sudah menjadi bagian dari kekuasaan yang dikritik itu gitu. Nah ini yang terjadi sekarang gitu. Nah mungkin karena fenomena rekayasa opini lewat buzzer-buzzer itu yang memang terus disengaja untuk memproduksi dan mereproduksi keterbelahan masyarakat gitu. Untuk apa ya? Untuk terus mempertahankan kelangsungan pemerintahan yang bagi mereka
Harus dipertahankan. Ya, betul gitu. Kalau buat kita kan, soalnya bukan Jokowi atau Prabowo, tapi apakah pemerintah melaksanakan amanat reformasi atau amanat konstitusi gitu. Benar nggak negara menguasai seluruh bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya untuk kemakmuran rakyat? Ya. Benar nggak? Gitu. Ekonom sudah mulai banyak teriak, bukan hanya Faisal Basri. Atau benar nggak pajak-pajak rakyat itu dikelola secara efektif, efisien, tanpa ada korupsi, tanpa ada suap gitu ya. Nah, kasus yang baru-baru ini terjadi pada penganiayaan David oleh anak seorang pejabat pajak itu memperlihatkan betapa ternyata pejabat-pejabat pajak kita bahkan di bawah kepemimpinan orang yang dianggap mewakili etika publik, mewakili sosok reformis gitu, begitu dalam rusaknya. Begitu rusak, begitu dalam rusaknya gitu. Demikian pula dalam Kementerian Agama, kementerian yang mewakili nilai moral paling dasar dalam sosiologi masyarakat Indonesia, ternyata juga menjadi sumber korupsi gitu dalam beberapa kasus, sumber korupsi uang haji, korupsi Al-Quran dan seterusnya itu. Nah ini yang sebenarnya kita serius gak sih ketika bicara Pancasila, ketika bicara Bhinneka Tunggal Ika, ketika bicara katakanlah apa namanya itu Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan, kita harusnya menjabarkan itu di dalam tindakan gitu. Apakah misalnya mengeruk kekayaan alam secara berlebihan di Papua, memperlakukan secara tidak adil orang Papua itu selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dengan ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah itu akan memperkuat jalinan persatuan Indonesia? Apakah itu mencerminkan musyawarah mufakat kita? Apakah itu akan menghasilkan keadilan sosial? Itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu, yang semuanya jawabannya enggak ternyata. Itu kan ada yang salah dengan slogan-slogan NKRI harga mati itu gitu. Jadi selain polarisasi, menurut lu ancaman atas kritisisme atau gerakan sekarang apa ya? Kekakuan ideologis, ya. Lemahnya penegakan hukum, kuatnya cengkraman ekonomi oligarki ini gitu. Jadi yang gue maksud dengan kekakuan ideologis itu tadi ya, seolah-olah kita nggak bisa bicara di ideologi lain selain ideologi negara gitu. Dalam konteks pembicaraan ya, dalam konteks diskursus gitu, ya, berargumentasi, dialog di masyarakat gitu. Selalu ada usaha untuk menghentikan percakapan itu dengan segala ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan gitu. Bisa nggak kita berhenti untuk membicarakan sebuah permasalahan tanpa melihat agama orang itu apa, suku orang itu apa gitu kan, atau organisasi orang itu apa gitu. Bisa nggak kita peduli pada orang yang dianiaya atau orang yang mengalami kekerasan karena dia manusia gitu. Bukan karena dia latar belakangnya agama apa, organisasi keagamaan apa, atau dari suku apa, dari ras apa, atau warga negara kita gitu. Sehingga kita seolah-olah mau membenarkan kalau bukan terhadap mereka, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan belum sedasar itu kita belum benar-benar kalau nolong orang itu masih ada muslim nggak ya, gitu kan, atau nggak apa-apa lah orang Papua terbunuh gitu. Ya mereka sih mau memperjuangkan kemerdekaan gitu. Bisa nggak kita berhenti sejenak untuk menempatkan mereka sebagai manusia seperti kita? Pernah nggak kita membayangkan seandainya kita yang hidup di gunung-gunung, di pegunungan tinggi itu, di Wamena, di Nduga, di Puncak, di Intan Jaya itu, bahwa ketika tanah kita diambil paksa gitu, lalu orang-orang kita atau saudara-saudara kita mengalami kekerasan dan kita membenarkannya atas nama tadi integritas teritorial atau apa? Benar nggak sih kita di sana untuk menjaga integritas teritorial kita? Benar nggak sih pasukan kita di sana untuk itu? Atau jangan-jangan main-main dengan tambang misalnya? Benar nggak sih ada ancaman integritas teritorial dari negara-negara lain, dari Papua Nugini atau dari Australia lewat Darwin, atau lewat dari Filipina atau dari itu kan nggak ada.
ada buku-buku putih di Kementerian Pertahanan yang berapa kali diproduksi, tapi hampir seluruhnya masih berorientasi pada ancaman dalam negeri gitu. Dulu ya ancaman komunisme gitu, sekarang ya masih ancaman terorisme atau ancaman misalnya separatisme gitu. Nah, kita belum tuh memecahkan masalah-masalah itu dalam semangat persaudaraan sesama manusia gitu. Apalagi kalau udah bicara narkotika, wah pokoknya kalau orang asing tembak mati. Nah, seolah-olah orang asing udah pasti salah dan udah pasti layak dihukum mati, kan belum tentu. Kita seperti nggak pernah berefleksi bahwa di masa kecil, masa remaja, kita punya pengalaman di mana orang, kawan, tetangga, orang yang kita kenal atau nggak kita kenal, kalau memang buruk-buruk, entah agamanya apa, gitu kan. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh orang tua kita juga masa kecil. Nah, sekarang itu nggak tampak dalam praktik bernegara gitu. Orang cenderung marah karena berbeda secara ideologi, berbeda secara agama gitu. Nah, yang kedua lemahnya penegak hukum. Ketika orang ribut karena ideologi, karena etnisitas, karena perbedaan suku, agama, hukum tidak hadir dalam perlindungan semua orang secara setara. Ketika ada kelompok minoritas yang terancam oleh kelompok-kelompok garis keras atas nama mayoritas, hukum seperti tutup mata. Atau kalaupun dia membuka mata, dia akan mengatakan kepada minoritas, udahlah kalian nyingkirlah, daripada nanti urusannya panjang dengan mereka. Jadi hukum seperti tidak punya moralitas lagi untuk menghadapi orang-orang yang banyak itu, yang menjadi kerumunan itu. Gitu. Begitu pula ekonomi gitu. Karena keuntungan-keuntungan ekonomi dalam industri-industri makro itu, tambang dan mengabaikan masyarakat, mengabaikan ekonomi-ekonomi yang kecil itu, yang skala mikro gitu, skala yang punya hak juga sebenarnya. Yang punya hak yang sama, yang sebenarnya jauh lebih berkelanjutan karena mengelola kehidupan yang subsisten kan. Nggak mungkin kita hidup tanpa hasil-hasil pertanian. Sekaya apapun kita, pangan, sampai pada meja makan, sama selera kita, ya kan, misalnya nasi sayur misalnya gitu kan, atau tahu, tempe gitu ya, atau mungkin lauk pauk yang lain itu kan, mau sekaya apa sih sebenarnya gitu? Apa sih yang membuat manusia itu menjadi berbeda? Saya berapa kali lihat Taipan gitu, Taikun gitu. Sarapannya cuma telur rebus itu. Mau sebanyak apa juga nggak bisa juga kan. Dia mungkin udah hampir memiliki separuh Indonesia atau separuh dunia gitu, tapi sarapannya di meja makan itu ya telur. Nah, ini yang harusnya jadi refleksi para pembesar ekonomi itu, supaya mereka mau berbagi gitu, mereka mau menghargai kehidupan masyarakat yang ada di skala sektor informal, skala kecil gitu. Kalau saya keliling Jawa itu, kalau keliling Indonesia itu saya sering terpikir itu, bro. Ini jalan tol panjang, oke lah mempercepat kita. Tapi kok tanah-tanah sawah yang ada di tengah-tengah itu kering, mati, dia nggak punya akses ekonomi gitu. Dia harus berputar jauh sekali gitu. Mungkin nggak kita membangun jalan tanpa ada komersialisasi dalam konteks itu gitu. Jadi membangun jalan untuk semua gitu kan, bukan untuk yang membayar. Atau ketika kita bikin pelabuhan, jalan-jalan trans provinsi gitu ya, di Papua atau di Kalimantan atau Sulawesi, itu bisa nggak itu juga menghubungkan pelosok-pelosok masyarakat pada layanan-layanan masyarakat. Orang di asmat, gimana caranya supaya ke rumah sakit jadi lebih praktis. Bukan bagaimana caranya industri tambang bisa di suatu areal bisa lebih cepat ke pelabuhan, sehingga bisa diekspor lebih cepat. Kerasnya bukan itu tuh, itu yang agak mindset pembelaannya tidak ke lokalnya ya. Iya gitu. Nah, dalam industri nikel kemarin kan juga begitu kan, itu makanya terjadi gejolak itu di dalam masyarakatnya. Masyarakatnya juga melawan gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya tuh udah pada tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi, cuman mereka belum punya kekuatan aja untuk mencegah praktik eksploitasi lingkungan yang buruk ya gitu. Satwa juga begitu. Berapa satwa kita yang akhirnya punah gitu. Kayak dengan segala macam keresahan yang lo bergejolak di kepala lo, capek nggak sih, Man?
Ada kecapean itu. Apa yang membuat lo kemudian bisa bertahan dengan ini semua, nggak tergoda untuk hal-hal yang sifatnya ya udahlah gue udah selesai ini dengan sholat ya. Gila nih, ampun. Meditasi, gaya banget ini. Ya musik sih, musik, musik. Ya. Dalam musik itu kan kita menemukan satu ruang yang sunyi, ya. Ruang yang sendiri gitu untuk internalisasi ya. Ini bisa lewat lagu-lagu orang kan, lagu-lagu yang membawa kita pada momen refleksi diri gitu, atau ketenangan, kenyamanan. Selain memang musik-musik itu juga ada yang membangkitkan semangat berontak atau melawan. Tapi ada juga musik-musik yang menenangkan kan. Sebenarnya itu jadi tempat orang untuk melepas lelah kan. Dan ketika lo lelah lo masuk ke situ. Iya, dulu sih andalannya cuma itu, atau ketemu dengan keluarga-keluarga korban gitu. Yang belakangan yang sangat-sangat dekat sama gue itu banyak yang meninggal ya. Jadi ya akhirnya musik yang paling mudah ya kan. Atau ya keluarga, anak-anak, jalan sama istri, sama anak gitu. Sekedar melupakan, memberi jeda lah pada segala macam persoalan yang berkecamuk itu. Ya itu konstan ya, orang selalu mencari ketenangan kan. Di dalam keramaian, bahkan di dalam kesunyian orang selalu akan berusaha mencari, dan pada saat ketemu pun belum tentu dia bisa menjaganya gitu. Sama seperti cerita Seno Gumira Aji itu dalam novel barunya dia itu, Mencuri Senja gitu. Ya, dia bercerita tentang sebuah surat cinta dari seorang laki-laki kepada pacarnya, kayaknya dia itu ya, Seno Gumira. Kemudian dia gambarkan sebagai satu tindakan cinta seorang pacar ini yang ingin membahagiakan pacarnya dengan mencuri senja, memotong senja. Jadi sepotong senja dia kirimkan kepada pacarnya itu. Tapi dalam proses mengambil senja itu dia diprotes banyak orang, karena orang tidak lagi bisa menikmati senja, sampai dia melarikan diri, mencari tempat bersembunyi, masuk ke kota-kota yang sebenarnya semua orang nggak peduli dengan senja, karena orang udah nggak menghitung lagi momen-momen keindahan senja itu, sampai akhirnya dia masuk ke gorong-gorong, tapi ternyata dia kembali ke tempat yang sama gitu. Nah di situ dia ada dalam dilema untuk mengembalikan senjanya ke tempat dia dicuri semula, atau dia membahagiakan pacarnya, dan dia kayaknya memilih membahagiakan pacarnya, jadi sepotong senja itu dia berikan kepada pacarnya. Nah itu kayaknya gambaran yang cukup estetik menurut saya untuk melukiskan usaha konstan dari setiap manusia untuk mencari ketenangan, kebahagiaan buat dirinya, kebahagiaan buat orang yang dicintainya gitu. Yang nggak pernah mengenal finalitas kan, nggak pernah ada semacam akhir ya dari perjalanan itu. Makanya orang meskipun sudah setua apapun gitu ya, akan terus mencari gitu ya. Entah itu dalam bentuk ketaatan pada agama, atau ketekunan dalam mencari uang gitu ya. Atau kesabaran di dalam memperjuangkan sesuatu secara konsisten ya. Secara konsisten. Lo kan bukan tanpa pernah godaan kan ya? Dan lo gimana cara ngelawan atau setidaknya konsisten dengan apa yang lo perjuangkan tanpa jatuh ke tawaran pasti banyak, dan posisi-posisi lo istiqomah dan tawakal. Enggak. Ini kayak program religius nih. Tapi bisa jadi itu yang membuat lo. Nggak tahu ya. Karena mungkin kan bukan nggak ada godaan, pasti banyak banget. Ya tahun 2001 itu ada 2 orang tentara pangkat kolonel, satu perempuan satu laki-laki, datang ke rumah nyokap itu, agak menyampaikan keinginan seorang jenderal untuk bertemu gitu. Kayaknya jenderal ini resah dengan apa yang lo lakukan, apa yang gue lakukan gitu. Menawarkan uang gitu, kalau nggak salah 1 atau 2 miliar lah, tahun 2000 ya. Ada abang gue yang suka berkelahi itu, udah terima aja bro. Bagi. Tapi itu mungkin bercanda juga gitu kan. Pada akhirnya kita keluarga menolak itu gitu. Juga tawaran dalam arti yang lain ya, misalnya posisi jabatan gitu ya, jabatan komisaris atau jabatan di partai politik gitu kan. Tapi kayaknya faktor gaya hidup di keluarga gue itu bro, emang nggak banyak berorientasi pada hal-hal yang sifatnya kayak itu ya, kesana gitu. Artinya kita
telah terbiasa hidup dalam keadaan yang seperti ini gitu. Artinya nggak mewah, gitu, tapi juga nggak kekurangan gitu. Cukup lah ya. Cukup lah gitu ya. Juga mungkin karena apa ya? Karena nggak bakat kali bro. Untuk bakat yang dipupuk menjadi pejabat gitu. Berapa hari lalu nggak sengaja gue tuh diajak Bu Nini, Ketua Dewan Pers, sama ada orang Henry Tunan Center, kita ketemuan lah sama Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Dudung. Gitu. Pak Dudung. Sampai lokasi ternyata dia lagi makan-makan dan ada acara musik gitu. Ngejam dong lo? Ngejam akhirnya. Pak Dudung bertanya, Mas Usman bisa musik? Bisa Pak. Bisa main musik? Oke, kita main musik itu. Akhirnya kita jam session itu. Awalnya ditanya kan, mau lagu apa Mas Usman? Lagu apa ya? Gue bilang Gary Moore deh, gitu. Still Got the Blues. Terus Pak Kasat bilang ke anak buahnya, tolong ya, Demi Moore, Still Got the Blues. Oh kita ketawa juga tuh ya. Pak bukan Demi Moore, Gary Moore. Oh ya sorry. Tapi lagu apa ya? Ternyata nggak ada yang tahu gitu. Pak Kasatnya, Pak Agus, Pak Kasatnya. Kalau Rolling Stone gimana Mas Usman? Wih mantap. Di situ gue mikir, wih lucu juga ya tentara-tentara ini, karena dulu gue nggak kepikir, kan dulu orang tua tahun 90-an kalau kita ingat, banyak yang menyarankan kita sekolah ke Taruna atau ke Akabri gitu kan. Sama, dalam era itu. Waktu itu jawaban gue sederhana, aduh nanti nggak bisa gondrong, nggak bisa main musik kan. Ternyata setelah jadi tentara itu nggak gondrong pun bisa main musik gitu kan. Bisa, ya itu mungkin orang apa ya, punya cara lah, selalu bisa menemukan cara untuk mengekspresikan rasa syukurnya, rasa cukupnya pada hidup gitu dengan musik, dengan segala macamnya. Dan godaan itu menjadi sangat relatif ya untuk menjadi relatif menurut gue sih gitu. Karena ya misalnya ya kawan-kawan seangkatan gue itu kan mungkin mobilnya udah Mercy gitu kan, atau Lexus gitu, atau BMW yang baru gitu. Nyaman memang gue, ikut. Ya, tapi kayaknya bukan gua gitu ya. Tapi kayaknya gue lebih enak lari tuh ngejar apa busway atau lain bis kota atau MRT gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih punya kendaraan luxurious itu ya. Tapi gue juga suka resah dengan apa gue nambah ini kendaraan di Jakarta semakin macet gitu. Apa iya itu juga sehat buat tubuh gue gitu kan? Padahal kalau hujan emang agak sial sih berapa kali gue hujan tapi gerimis. Kayak sekarang nih hujan gitu kan, ngejar bus gitu, kuyup di bus kota, di busway gitu, atau di MRT gitu. Tapi kayaknya kalau kita semua mengoptimalkan transportasi publik, gue rasa oke bro. Kecuali gue dari Bogor ya. Kalau dari Bogor tuh ke Jakarta misalnya jam 7, jam 8. Wah itu udah kayak... Aduh berat deh gue naik kereta itu. Tapi kalau udah di dalam kota, misalnya gue lagi tinggal di selatan gitu, udah enakan MRT atau busway gitu, atau transportasi publik yang lain ya. Gitu. Terakhir nih Man, sambil hujannya agak serem nih. Iya. Kita mau pindah tanggung misalnya terakhir banget. Tanggung. Pernah juara aransemen komposisi musik terbaik waktu lomba se-Indonesia tuh untuk PRSSNI di Sumantri, Bojonegoro. Finalisnya panggung di situ semua. Bayangin kita anak kampung barat ya kan, tiba-tiba manggung di Kuningan, itu kan udah center stage itu kan dulu. Sumantri, panggung pialanya gede 2 gitu. Lirik terbaik sama aransemen terbaik. Gara-gara sebenarnya menurut juri waktu itu kita bisa dibilang yang terbaik pertama, tapi di tengah memang mati musik kita itu waktu itu. Kendala teknis? Karena efek mobil-mobil itu, entah kenapa kabelnya atau baterai atau apa, mati di tengah gitu. Jadi jurinya suka banget waktu itu. Jadi dapat 2 piala itu. Berlanjut atau berhenti karena mereka janji rekaman sampai sekarang, bohong banget. Janji kan? Iya. Tapi lo berhasil merekam sendiri ya kan? Tadi kita dengar lagu yang akan kita di launching kapan tuh? Nah, yang lagu yang juaranya tuh ada tuh lebih keras juga tuh di musik, nanti gua kasih deh. Cuman itu belum mixing. Kalau yang tadi tuh mixing, ya tapi mixing studio kamar kawan lah. Oke. Judul apa tadi lagunya? Yang tadi itu Sakongsa. Kalau yang menang itu judulnya Aku Kini. Aku Kini. Nah, 96, 98 itu kan yang bergerak itu kampus-kampus swasta ya. Lo ada refleksi khusus soal itu nggak? Oh iya benar.
Kan beda kalau Orde Baru dulu kan negeri ya. Iya. Apakah karena sudah terkooptasi sedemikian besar? Mungkin karena kooptasinya lebih kuat di kampus-kampus negeri gitu. Tapi nggak bisa digeneralisir ya bahwa kampus swasta lebih banyak bergerak dibanding kampus negeri gitu. Karena kampus negeri juga punya semacam fasilitas untuk menampung ruang kritik itu lewat organisasi-organisasi ekstra kampus gitu, kelompok studi gitu ya. Di UI ada KBUI, Keluarga Besar UI, di Trisakti ada kelompok studi Trisakti, atau ada kelompok di UGM juga ada, di Bandung ITB juga ada gitu. Jadi kelompok-kelompok yang tumbuh di kampus-kampus negeri juga sebenarnya muncul gitu. Nah sebenarnya bibit-bibit kritik yang meluas itu karena mereka bertemu antar kampus menyatu itu. Ada momen akumulasi atau momen konsolidasi yang cukup besar ketika itu adalah pertemuan-pertemuan kongres itu, baik itu kongres mahasiswa berdasarkan jurusan, fakultas maupun lokakarya nasional kampus gitu. Waktu itu kita bikin tuh Loknas, lokakarya nasional. Jadi di Jakarta, di Palembang, di Aceh gitu. Nah itu jadi ruang konsolidasi antara swasta dan negeri. Nah, kalau bicara kenapa negeri mungkin kurang dibanding swasta, swasta juga ada beberapa yang cukup tinggi kooptasinya. Trisakti itu masuk tinggi kan. Trisakti itu dulu bekas kampus Respublika yang dianggap terlalu kiri, terlalu komunis. Kemudian dibakar, diambil alih oleh Orde Baru, dibuatlah yayasan Trisakti. Gitu. Isinya waktu itu dipimpin oleh seorang kolonel tentara gitu. Dan banyak diisi oleh orang-orang yang berafiliasi ke Golkar, ke militer, ke birokrasi, sehingga selalu ada semacam sikap-sikap yang tabu terhadap ruang kritik itu. Nah, untungnya kita punya dosen-dosen yang cukup kritis. Salah satunya waktu itu Pak Adi Handoyo. Adi Handoyo di situ ya. Hakim Agung yang berani melawan arus Orde Baru ya. Isu ya situasi saat itu lah ya. Saat itu ya membela Mokhtar Pakpahan, membebaskan Mokhtar Pakpahan, atau mengambil keputusan yang cukup kontroversial dalam kasus sekolah itu Ganding Memorial School itu. Pak Adi Handoyo salah satu inspirator gue tuh untuk gerakan ya. Untuk gerakan perlawanan. Dia malah memimpin kita untuk turun ke jalan itu. Dia ada di depan menegosiasikan dengan aparat supaya membolehkan kita bergerak ke gedung DPR MPR tanggal 12 Mei itu. Belum lama ini dia meninggal kan, tahun lalu Januari. Berapa hari sebelum meninggal gue nengok. Terus Januari tahun ini istrinya meninggal. Satu minggu mungkin setelah meninggal itu anaknya telepon, Mas Usman, Mbak Elis namanya, Mbak Usman. Ini ada amanah dari almarhumah itu. Bahwa seluruh buku-buku Pak Adi Handoyo mau diwariskan ke Mas Usman. Oh yang benar. Mas Usman bersedia gak? Waduh bukan bersedia lagi. Suatu kehormatan itu. Kalau bisa sama lemari-lemarinya. Yang benar Mbak, iya. Sama toga-toganya. Oh yang benar, toga Hakim Agung itu kan. Akhirnya saya ambil itu, saya bawa. Sekarang ada di rumah. Jadi saya buat ruangan di rumah itu. Adi Handoyo. Adi Handoyo. Ya, kepingin sih ke depan bikin program seperti ini. Adi Handoyo Book Corner gitu kan. Bagian buku-bukunya saya nggak paham karena bahasa Inggris, bahasa Belanda bro. Belanda ya, buku hukum. Itu sosok dosen yang ketika itu banyak mempengaruhi ya. Memperkuat moral mahasiswa untuk bergerak gitu. Ada juga gua kira ITB rektornya waktu itu cukup kritis sampai ditembak itu kan rumahnya itu, juga berani mendukung itu. Pak Tri Susilo ketua yayasan di Trisakti cukup mendukung, Pak Tobi Mutis, Pak Mudanton, itu orang-orang yang waktu itu cukup, mereka sih nggak frontal gitu. Enggak gitu ya. Tapi dia kami mendukung aspirasi mahasiswa. Paling ya tapi semangat zamannya waktu itu emang itu sih. Semangat Kompas ya. Semangat Pak Yaakob itu yang santun, ya kan. Tapi pesan sampai gitu bahwa ada yang salah nih dengan sidang MPR dengan penunjukan kembali Presiden Soeharto gitu. Oke, Man, ini Ujan kayak makin serius, tapi ini bukti bahwa dia nggak bakal jadi pejabat. Kalau pejabat udah ribet nih, wah minta ya. Dan dia istiqomah dengan semua yang dia perjuangkan. Sukses ya, Man. Ya, Pero nggak capek untuk berjuang, karena kita ngerasa nih orang nggak capek-capek kapan berhenti. Ada capeknya. Nanti gue tunjukin musik yang... oh iya, udah musik dong. Tadi musik, kita akhiri dengan musik tadi. Kita dengarkan sambil musik Ujan-Ujan tadi. Handphonenya Mas Usman tadi mana? Oh iya, itu... Oh, dengerin di sini nih biar rilis di sini. Gua kirim aja pakai itu. Di sini aja kita sambil dengerin sama-sama nikmati sambil mengakhiri mengakhiri obrolan ini. Nah,
Kan suaranya cukup lantang tadi tuh. Oh, thank you. Gue langsung ingat Sawung Jabu dan suaminya. Wah, ya ini kayaknya inspirasi dari situ. Karena suara gue bariton, jadi orang selalu, ya ini kayak Jabo nih man. Bener ya, gue komentar gue tadi bener kan? Berarti nggak sendiri gue atau bukan orang yang pertama. Dekat dada. Oh, dada ini? Ya, karena suaranya di situ. Ya. Apakah kuasa cenderung berdusta? Apakah kuasa selalu berpeluh dosa? Jabo! Sawung Jabo. Begitu tak nyata bedanya, apakah tenar dan kuasa membuatmu jadi dewa? Ini terpicu oleh kasus Sambo juga dan konsorsium Takongsa Judi. Takongsa 303. Ya ini di lingkungan kepolisian, militer, kadang-kadang orang masih muda udah diberi pangkat yang berlebihan. Bandar Sakongsa, bandar-bandar segala. Langsung ref. Atas nama negara, aku bisa jadi kaya. Atas nama negara,